Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Samuel pasal 18 ayat 33 sampai pasal 19 ayat 4. Terguncanglah hati raja, lalu ia naik ke ruang atas pintu gerbang dan menangis. Sambil berjalan, ia berkata demikian, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Andai saja aku yang mati ganti engkau Absalom anakku, anakku." Lalu Yoab diberitahu, "Ketahuilah, raja sedang menangis dan berkabung karena Absalom." Kemenangan hari itu menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara mendengar raja bersusah hati karena anaknya. Tentara pun masuk kota pada hari itu dengan diam-diam, seperti tentara yang merasa malu harus kembali diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menutupi wajahnya dan meratap dengan suara nyaring, "Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Samuel pasal 18 ayat 33. Terguncanglah hati raja, lalu ia naik ke ruang atas pintu gerbang dan menangis. Sambil berjalan, ia berkata demikian, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Andai saja aku yang mati ganti engkau Absalom, anakku, anakku." Renungan hari ini berjudul, Anakku. Ketika suatu kali melintasi pekuburan, saya tertegun melihat satu makam. Seseorang sepertinya baru saja mengunjunginya. Di atasnya terdapat 3 buket besar mawar merah segar yang indah. Saya menduga barangkali di masa hidupnya almarhum adalah penyuka bunga. Lalu saya teringat pernyataan ini, "Orang mati menerima lebih banyak bunga daripada orang hidup, karena penyesalan lebih kuat daripada rasa syukur." Ya, banyak orang gagal menunjukkan cintanya selagi orang-orang terkasih mereka masih hidup. Pengalaman Raja Daud menunjukkan kepedihan ini. Amnon putranya telah mencemari Tamar, putri Daud dari istrinya yang lain. Ketika Daud mengetahui kejahatan itu, ia sangat marah, tetapi tidak bertindak apapun. Hal itu membuat Absalom, saudara seibu Tamar, menjadi dendam, lalu menyusun siasat untuk membunuh Amnon. Kemudian, Absalom melarikan diri selama 3 tahun. Salah satu sahabat Daud berusaha mendamaikan mereka dengan memohon agar Absalom diizinkan kembali ke Yerusalem. Namun, selama 2 tahun, Daud tidak pernah menemui anaknya itu. Absalom dipenuhi dendam serta kepahitan kepada ayahnya. Ia pun merancang kudeta, tetapi berakhir dengan kematiannya.
ketika Daud mendengar kematian Absalom, ia menangis penuh kepedihan. Berkali-kali ia berkata, "Anakku Absalom, anakku, anakku." Ia bahkan ingin mati ganti anaknya itu. Daud mengaku betapa ia mengasihi sang anak ketika anaknya tak dapat lagi mendengar kata-katanya. Sesalnya sudah terlambat. Kiranya kita tidak menempuh jalan penyesalan itu dengan rela menunjukkan kasih, penghargaan, atau pengampunan kepada orang-orang terkasih kita di saat mereka masih ada bersama kita. Kiranya kita berani menunjukkan kasih dan pengampunan agar kelak kita tidak dilanda oleh duka serta penyesalan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.